Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Manzilatur Rahmatul Alamina dari Prodi Sastra Indonesia semester 3, Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Sunan Ampel, Surabaya. Saya akan mencoba menceritakan tentang cerita Kakawin Ramayana. Lahirnya Rahwana. Rahwana adalah putra sulung sang Begawan Wisrawa dengan Dewi Sukesi. Dia mewarisi tahta kerajaan di Langkapura. Rahwana ini memiliki tubuh yang sangat besar, seperti raksasa, dan memiliki watak yang antagonis. Dan keinginannya itu untuk menguasai seluruh negeri, termasuk negeri Lokapala. Lahirnya Ramawijaya. Ramawijaya adalah putra dari Prabu Dasarata dengan Kausalya. Dia adalah seorang kesatria yang pandai berperang. Dia memiliki sifat yang lemah lembut, namun tangkas dalam menggunakan senjata, terutama panah. Suatu ketika, datanglah Begawan Wiswamitra ke Ayodhya untuk meminta bantuan kepada Sang Prabu Dasarata untuk menghalau raksasa yang mengganggu pertapaannya. Sang Prabu mengutus Rama dan Laksamana untuk menjaga pertapaan sang Begawan itu. Raksasa itu terusir. Begawan Wiswamitra beserta para cantika kembali ke pertapaannya. Di bawah pimpinan Begawan Wiswamitra, mereka berdoa dan menyelenggarakan upacara-upacara pemujaan. Mereka memanjatkan doa agar memperoleh ketentraman, kemakmuran, dan kesejahteraan, serta dijauhkan dari segala penyakit dan peperangan. Sayembara di Mantilireja. Maharaja Janaka yang bertahta di negeri Mantilireja mempunyai seorang putri yang sangat cantik jelita bernama Sita. Setelah Sita dewasa, sang raja pun mengadakan sayembara bahwa barang siapa yang mampu mengangkat busur sang raja dan melengkungkannya hingga patah, ia akan dikawinkan dengan Sita. Saat mendengar berita tentang sayembara yang diadakan oleh Maharaja Janaka, sang Begawan pun menyuruh Rama untuk pergi mengikuti sayembara tersebut. Kemudian Rama pun pergi bersama Laksamana untuk mengikuti sayembara tersebut. Rama pun berhasil dalam mengikuti sayembara tersebut. Rama berhasil untuk mematahkan busur sang raja. Sang raja pun akhirnya menerima Rama menjadi menantunya. Dan Rama dan Sita menikah dan perayaan pestanya dirayakan selama 40 hari, 40 malam. Setelah perayaan pesta selesai, nampaknya sudah lama Rama dan Sita tinggal di kerajaan Mantilireja. Sudah waktunya Rama dan Sita kembali ke Ayodhya. Saat kembali ke Ayodhya, rombongan Rama dicegat oleh Ramapusa, yaitu petapa tua. Dia memiliki senjata sakti. Lalu dia menyuruh Rama untuk memanah petapa itu dengan senjata sakti yang ia berikan kepada Rama. Dan Rama pun memanah petapa tua itu dan akhirnya petapa tua itu meninggal dunia. Saat sudah tiba di Ayodhya, Raja Dasarata berniat untuk mengangkat Rama sebagai raja penerusnya karena Prabu Dasarata merasa usianya telah lanjut. Namun, Kekayi tidak menyetujui keputusan sang Prabu tersebut karena sang Prabu pernah menjanjikan tahta kerajaan kepada Bharata, anak dari Kekayi. Saat acara pengangkatan Rama sebagai raja mau berlangsung, Kekayi meminta kepada Prabu Dasarata untuk mengusir Rama dan menyuruhnya pergi untuk mengembara di hutan selama 14 tahun. Rama pun dalam menyikapi perkataan Kekayi dengan hati yang tenang. Kemudian Rama menyampaikan kepada Sita, dan Rama, Sita, dan Laksamana pergi mengembara. Tidak lama kemudian, Bharata dan Satrugna mencari Rama ke hutan untuk menyampaikan bahwa sang Prabu telah meninggal dunia. Saat Bharata sudah menemukan Rama dan mengajaknya pulang,
Rama tidak mau. Rama menolaknya dan Rama menyuruh Bharata kembali ke kerajaan. Dan Rama menyuruh Bharata untuk menempati posisi pemimpin di kerajaan yang sedang kosong dengan membawa sendal Rama sebagai lambang keberadaan Rama di sana. Saat hidup di tengah hutan Dandaka, Rama membuat pondok kecil untuk tempat tinggalnya bersama Sita dan Laksamana. Di hutan tersebut hiduplah seorang raksasa yang bernama Sarpaneka yang dijaga dua raksasa pengawal yang bernama Kara dan Dusana. Sarpaneka menggoda Rama dan meminta kepada Rama untuk menikahinya. Namun Rama menolak dengan alasan dia sudah beristri. Kemudian Sarpaneka pun berganti menggoda Laksamana. Laksamana pun menolak dan dia sempat melukai hidung dari Sarpaneka. Seketika itu Sarpaneka menjerit kesakitan. Kemudian jeritan itu terdengar oleh dua pengawalnya, Kara dan Dusana. Kedua pengawal itu pun langsung menghadap ke Rama dan Laksamana untuk membalaskan dendamnya. Namun kedua raksasa itu berhasil dibunuh oleh Rama sebelum membalas dendam kepada Rama. Sarpaneka pun mengadukan kepada Rahwana bahwa Rama telah membunuh Kara dan Dusana. Rahwana pun berencana untuk menculik Sita sebagai balas dendamnya kepada Rama. Rahwana menyuruh Marica menjelma menjadi kijang bertanduk intan berlian. Ketika Sita melihat kijang itu, Sita menyuruh Rama untuk menangkapnya. Tiba-tiba kijangnya lari masuk ke hutan, dan Sita mendesak Rama untuk tetap menangkap kijangnya. Rama pun pergi ke hutan, dan sebelum pergi ke hutan, Rama berpesan kepada Laksamana agar tidak meninggalkan Sita sendirian. Ketika Rama berada di hutan untuk mencari kijang tersebut, tiba-tiba terdengar jeritan yang mirip suara Rama. Sita pun panik dan menyuruh Laksamana untuk menolong Rama. Namun Laksamana menolak. Sita pun marah dan menuduh Laksamana menghendaki dirinya. Laksamana sakit hati dengan ucapannya Sita. Kemudian Laksamana pergi meninggalkan Sita untuk menolong Rama. Tak lama kemudian muncullah petapa tua. Ia minta air minum pada Sita. Sita pun segera memberinya. Tapi petapa tua itu seketika berubah menjadi Rahwana dan menculik Sita. Ketika Rama dan Laksamana kembali ke pondok, ternyata sudah tidak menjumpai Sita lagi. Kedua kesatria itu bingung dan mencari Sita. Tiba-tiba Rama melihat seekor burung Garuda yang terkapar di tanah dengan membawa cincin di paru-parunya. Burung Garuda itu bernama Jayatu. Dia adalah sahabat dari Rama. Jayatu bercerita kepada Rama dengan tersendat-sendat bahwa Sita diculik oleh Rahwana. Mengetahui Sita diculik oleh Rahwana, Rama dan Laksamana pun mencarinya. Di perjalanan, mereka bertemu raksasa bertangan panjang. Mereka pun memotong lengan raksasa tersebut. Kemudian, raksasa tersebut berubah wujud menjadi seorang dewa yang bernama Kabanda. Atas petunjuk dewa itu, Rama pergi ke sungai Pampa untuk menemui Sugriva. Karena Sugrivalah yang bisa menolong Rama untuk mencari Sita. Ketika mereka sudah bertemu, Rama dan Sugriva melakukan perjanjian untuk saling tolong-menolong satu sama lain. Setelah keduanya bersepakat untuk saling tolong-menolong, mereka berdua pun menyusun rencana. Rama menolong Sugriva untuk merebut kerajaannya dari tangan Subali. Dan Rama pun berhasil merebut kerajaan tersebut dari tangan Subali. Sugriva menolong Rama untuk mencari Sita.
dengan menggerakkan bala tentara yang terdiri dari Hanuman, Nila, Jambawan, dan Anggada, dan Gandamadana. Bala tentara itu digerakkan untuk mencari Sita ke seluruh belahan bumi. Dan ternyata Sita ditawan di kerajaan Alengka yang dipimpin raja raksasa yang bernama Ravana. Penculikan ini mengakibatkan kehancuran kerajaan Alengka oleh serangan Rama yang dibantu bangsa Wanara. Pada saat pencarian Sita, Hanuman membakar kota Alengka. Seketika kota Alengka pun menjadi lautan api. Namun hanya kediaman Sita yang tidak terbakar. Hanuman pun menghadap Rama dan menceritakan keadaan Sita. Setelah itu, Rama langsung menyiapkan pasukan untuk menggempur kerajaan Alengka. Pada pertempuran terakhir, Dewa Indra mengirim kereta perangnya kepada Rama. Rama melanjutkan peperangan yang berlangsung dengan sengit. Kerajaan Alengka dan pasukan perang Rama sama-sama kuat. Dan pada akhirnya Rama pun melepaskan senjata Brahma Asta ke dada Ravana. Senjata tersebut mengantarkan Ravana kepada kematiannya. Seketika bunga-bunga bertaburan dari surga karena menyaksikan kemenangan Rama. Sita pun kembali ke pelukan Rama dan mereka kembali ke Ayodhya bersama Laksamana, Sugriva, Hanuman, dan tentara Wanara. Sita dan Rama pun hidup bahagia di Ayodhya dan tahta kerajaan Ayodhya berada di tangan Rama. Cukup sekian uraian cerita singkat dari saya tentang cerita Kakawin Ramayana. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.